people, jumpa lagi nih dengan saya, Kakak Silvi. Nah, kalau misalnya di pembahasan sebelumnya nih, kita udah bahas soal pentingnya menanamkan cinta lingkungan ke anak SD. Sekarang kita bakal bahas satu topik yang mungkin buat sebagian orang tuh sepele, tetapi kalau misalnya kita udah bahas secara mendalam, itu sangat penting. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu nih sama narasumber hebat kita. Silakan kakak-kakak yang cantik untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Medinda dan ada teman saya. Halo, nama saya Anissa Utami. Salam kenal ya. Iya, terima kasih ya kakak-kakak sudah mau hadir nih di podcast kita pada hari ini. Kalau begitu nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung masuk aja ke topik pembahasan yang pertama. Kakak Anissa, saya langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang pertama. Saya mau tanya nih, menurut kakak-kakak berdua, kira-kira apa sih arti pentingnya mendengarkan orang lain dengan baik di kehidupan kita sehari-hari? Karena mungkin ada nih bagi sebagian orang tuh ngerasa kayak mendengarkan orang lain dengan baik itu kayak nggak penting. Terus ada yang bersikap acuh tak acuh kalau misalnya temannya mau cerita. Mungkin dari kakak Rizka dulu gimana nih pendapatnya? Sudah baik kan Silvi. Kalau menurut saya sendiri ya, itu tuh sangat penting ya. Itu tuh bisa menjadi contoh penghargaan kita kepada mereka. Karena kayak kalau kita bercerita nih baru mendengarkan kayak merasa tidak dihargai nggak sih? Nah terus tuh kalau misalnya nih teman kita bercerita ke kita baru kita tidak mendengarkan dia, kayak itu tuh kayak jahatnya dia. Saya bercerita ke dia tidak mendengarkan saya, kayak gitu kan, bisa memutuskan tali silaturahmi pertemanan. Oke, jadi menurut Kak Rizka juga ternyata sangat penting ya, karena bisa memutuskan tali silaturahmi sama teman. Ya, seperti itu. Kalau misalnya menurut Kak Anissa nih gimana? Kalau menurut saya, benar yang dikatakan Kak Rizka tadi, akan memutuskan tali pertemanan, tali silaturahmi kan. Nah, maka dari itu kita harus, kalau misalnya ada temennya yang sedang bercerita, nggak boleh diem aja. Kita harus fokus mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Misalnya nih, kita di kelas itu kan pasti semuanya punya teman masing-masing, teman deket lah. Nah mereka tuh pasti akan bercerita kepada kita. Nah kita tuh nggak boleh kayak misalnya sibuk sendirilah sama teman kita yang satu, atau kita main HP begini, kita nggak boleh. Jadi kita harus memperhatikan apa yang mereka bicarakan sama kita. Nah itu kita harus menghargainya dengan baik. Oke, jadi menurut Kakak Rizka dan Kakak Anissa bahwa mendengarkan orang lain dengan baik itu sangat penting karena selain menjaga pertemanan biar tali silaturahmi itu tidak terputus, juga buat orang yang kita dengarkan tuh merasa dihargai. Oke, seperti itu ya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang kedua. Ya, kakak-kakak, saya langsung ke pertanyaan kedua ya. Saya juga cukup penasaran nih sama pertanyaan ini, makanya saya pengen tanyain ke kakak-kakak berdua. Kira-kira, apa pendapat kakak-kakak kayak kenapa sih penting banget untuk mendengarkan orang lain, terutama nih di lingkungan pertemanan dan di lingkungan keluarga? Karena ya kita tahu ya, dua lingkungan ini tuh sangat dekat dengan kita, yang orang-orangnya tuh berinteraksi dengan kita di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kakak Anissa dulu nih, gimana pendapat? Oke, kalau dari saya nih ya, pertama kita mulai hubungan dekatnya sama keluarga pastinya. Hubungan dekat dengan keluarga kan pasti terjalin setiap harinya. Nah itu tuh dalam keluarga tuh kan pasti orang tua sering menasihati anaknya, terutama tentang disiplin. Dia harus bangun pagi, harus sarapan dulu sebelum berangkat, menyiapkan segala sesuatu perlengkapan sekolah. Nah itu mereka tuh harus mendengarkanlah apa yang dibicarakan orang tua, mematuhi apa yang mereka bicarakan. Kemudian ya mendengarkan nasihat-nasihat baik yang harus mereka terapkan, tidak bersikap acuh tak acuh, gak mau mendengarin mereka. Terus yang kedua dari pertemanan, pasti kita juga kalau di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus sekarang, itu pasti kita tuh deket banget sama teman, apalagi teman deket sama kita. Tapi dia sering curhat nih sama kita tentang masalah hidupnya, tentang apapun itulah. Nah, maka dari itu penting banget kalau kita harus dengerin mereka, karena kita tuh sebagai salah satu tempat curhat untuk mereka. Jadi kalau menurut Kak Anissa ya itu juga sangat penting ya.
Langsung aja ya kita ke pendapat Kakak Rizka seperti apa. Kalau pendapat saya sih nggak jauh beda sih dari Kak Anissa. Karena tuh penting, kenapa? Karena di dunia ini kan kita tuh pasti butuh lah seseorang buat mendengarkan kita. Nah makanya sebelum kita butuh orang buat mendengarkan kita harus mendengarkan orang. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua nih ternyata hampir sama aja ya pendapat dari kakak berdua nih. Kayak kalau misalnya di lingkungan pertemanan tuh mungkin biar makin dekat. Sama juga kayak pertanyaan pertama ya tadi jawabannya tuh kayak biar teman tuh merasa dihargai. Terus kalau misalnya untuk orang tua atau misalnya di lingkungan keluarga ya biar apa ya lebih mungkin kalau di lingkungan keluarga tuh lebih ke adab ya kayak orang yang lebih tua nih lagi menasehati kita ya kita sebagai orang yang lebih muda mendengarkan dengan baik lah. Nggak mungkin ketika orang tua tuh lagi nasihatin kita sibuk sama HP kita sendiri atau mungkin apa ya nggak fokus kurang sopan juga kan sih, Kak? Jadi lebih ke adabnya gimana sih seharusnya si anak ini mendengarkan orang tuanya dengan baik. Fokus utamanya lebih ke orang tuanya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih ya kakak-kakak. Kalau begitu saya langsung aja ke pertanyaan yang ketiga ya kakak-kakak. Cuma 3 pertanyaan aja kok, nggak banyak. Oke, siap. Iya kakak-kakak, kita udah sampai nih di pertanyaan terakhir, di pertanyaan ketiga. Yang mau saya tanyakan ke Kak Rizka dan Kak Anissa nih, kira-kira nih ketika kita udah tidak mendengarkan teman atau keluarga kita dengan baik, apa sih dampak yang bakalan terjadi, dampak yang bakalan timbul dari sikap kita yang kita udah lakuin, nggak mau mendengarkan orang tua, nggak mau mendengarkan teman dengan baik. Apa sih dampaknya? Mungkin dari Kakak Rizka dulu nih, apa dampaknya? Baik, kalau dari saya nih di lingkungan pertemanan dulu, misalnya nih dia bercerita baru saya nggak mendengarkan kan, otomatis dia tuh nggak bakal lagi mau cerita ke kita karena dia sudah pernah cerita baru kita nggak mau dengar gitu kan. Saya nggak mau lah cerita sama Rizka dan lain kayak gitu. Dia nggak hargai saya, dia nggak mau mendengarkan saya, lebih baik saya cerita ke orang lain aja. Itu kan bisa dampaknya tuh bisa menjauhkan kita dari teman kita, bisa memutuskan tali silaturahmi pertemanan. Nah, terus juga kalau di keluarga nih, misalnya ada sepupu kita nih yang lagi ada masalah, baru cerita ke kita, baru kita nggak mendengarkan dia bercerita. Jadi dia tuh kayak, malas cerita, kayak gitu. Terus nggak usah lah cerita sama dia. Terus tuh bisa juga memutuskan itu, tali silaturahmi itu, gitu. Oke. Langsung aja ke Kakak Anissa, gimana ya? Saya setuju banget ya sama Kak Rizka. Benar, kalau misalnya kita memang harus menjaga hubungan baik. Kalau misalnya dampaknya kan pastinya jelas banget hubungan kita sama keluarga, sama teman itu pasti akan renggang, berjauh, kayak berasa ada jarak. Karena dari kitanya sendiri gak ngargain mereka bercerita, terus kitanya sendiri acuh sama cerita mereka. Jadi mereka tuh kayak nganggap kita kayak, ngapain sih cerita sama mereka? Mereka aja nggak mau dengerin kita cerita, ngapain juga gitu. Terus kayak, malas cerita sudah kalau kayak gitu. Iya sih benar. Jadi dampaknya itu selain memutuskan tali silaturahmi, tali pertemanan, itu ya hampir sama aja ya sebenarnya pembahasan kita nih kayak orang itu tuh pasti kayak udah nggak percaya lagi dengan kita nih kayak kemarin aku cerita sama dia tuh, tapi dia ternyata nggak mendengarkan aku. Dia sibuk sendiri nih sama kerjaannya kah, sama HP-nya kah, nggak mau dengerin aku, nggak mau fokus sama apa yang aku ceritain. Jadi kayak ya udah aku males gitu, nggak mau cerita lagi ke dia kayak gitu. Iya benar banget sih. Oke, jadi terima kasih nih Kakak Rizka dan Kakak Anissa sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat-pendapat yang sangat luar biasa di pembahasan kita kali ini. Ternyata sekarang saya juga tahu ya akhirnya bahwa mendengarkan orang lain itu sangat penting banget ya. Oke, baik teman-teman pendengar semua. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa mendengarkan orang lain itu sangat penting. Selain menjaga tali silaturahmi, pertemanan semakin akrab, semakin dekat,
agar orang yang kita dengarkan itu merasa dihargai. Dan teman-teman pendengar semua, jangan lupa, sebelum kita mau orang lain itu mendengarkan kita dengan baik, kita juga harus mau mendengarkan mereka dengan baik. Jadi ketika ada yang bercerita nih, kita harus dengarkan dengan baik. Jadi ketika suatu waktu kita merasa ingin bercerita, jadi teman itu tuh akan berpikir juga, oh kemarin aku cerita ke dia mau dengerin aku, jadi kali ini aku mau dengerin dia. Jadi ada hubungan timbal balik di pertemanan seperti itu. Ya, tidak terasa nih Kakak Rizka dan Kakak Anissa, kita ternyata udah sampai nih di akhir pembahasan kita pada topik atau materi kita pada hari ini ya. Oke, jadi teman-teman pendengar, langsung saja ya saya tutup topik pembahasan kita pada hari ini. Saya Kakak Silvi sebagai host di pembahasan kali ini pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.